Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan dibuka buku paketnya halaman 111. Kita akan membahas tentang himpunan. Nah, sebelum kita lanjut, siapa yang bisa menyebutkan definisi sebuah himpunan? Nah, baik. Sebelum memahami himpunan, mari kita lihat kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi pada himpunan. Adapun tujuannya, yang pertama, diharapkan siswa dapat menuliskan contoh himpunan dan yang bukan himpunan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan himpunan dengan cara menuliskan syarat keanggotaan himpunan dengan benar. Mari kita lihat konsep himpunan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, guru, atau gerombolan. Dalam biologi, misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Nah, di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Nah, semua itu merupakan kelompok. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua termasuk himpunan. Contohnya kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Oke, ayo kita amati. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Kumpulan yang termasuk himpunan. Oke. 1. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini adalah sebuah himpunan karena anggotanya terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini merupakan himpunan karena anggotanya jelas. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, ini juga merupakan suatu himpunan karena buah-buahan ada yang diawali dengan huruf M seperti mangga, manggis, dan lain-lain. Terus yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M. Huruf S. Nah, ini juga termasuk himpunan. Terus yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, iya, karena kumpulan hewan berkaki dua itu seperti ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Dan yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, yang keenam, nah, ini juga merupakan suatu himpunan karena anggotanya jelas. Salah satunya yaitu negara kita, negara Indonesia. Terus kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini anggotanya tidak jelas. Kota-kota besar itu ukurannya yang seperti apa. Terus yang kedua, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Nah, ini juga tidak jelas karena yang kaya itu bagaimana, seperti apa. Nah, terus ketiga, kumpulan siswa-siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, ini juga tidak jelas karena kepandaian belum ada ukurannya. Terus yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, ini juga tidak jelas. Terus yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, ini juga tidak jelas karena yang disenangi itu relatif. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat. Nah, ini juga bukan suatu himpunan karena lezat itu tidak terukur ya. Terus coba amati contoh himpunan berikut.
Himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecamba. Himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. Yang keempat, himpunan bumbu dapur, anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Nah, berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecamba. Yang kedua, anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, mangga. Yang ketiga, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Yang keempat, mangga bukan anggota dari himpunan ikan karena mangga merupakan buah-buahan. Kita lanjut. Penulisan himpunan. Nah, yang pertama menggunakan huruf kapital, yang kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan, yang ketiga menggunakan kurung kurawal, yang keempat antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kita lihat contohnya ya. Himpunan A sama dengan Rudi, Tony, Ahmad, Budi, Tiko, Tania. Nah, menggunakan huruf kapital ya. Nih, himpunan A. Yang kedua itu dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal. Terus Rudi, Tony, Ahmad, Budi, Tiko, Tania itu antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, himpunan B 5, 8, 9, 10, 14. Kita lanjut. Penyajian himpunan. Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik. Nah, seperti itu sama dengan 3 titik, 1, 2, 3. Nah, dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Mari kita lihat contoh 2.1. Himpunan A 357, himpunan B 2357, himpunan C A I U E O. Nah, ini kan kita menuliskan himpunan dengan huruf kapital. Terus anggotanya kita tuliskan dengan huruf kecil seperti A, I, U, E, O. Nah, himpunan D ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, himpunan D ini kita modifikasi karena terlalu banyak. Kan himpunan bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan himpunan pada contoh 2.1 dan bandingkan dengan contoh di bawah ini. Nah, kita tuliskan dengan sifat anggotanya ya. Contoh 2.2. Karena himpunan A tadi kan sama dengan 357. Nah, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, himpunan B itu adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Seperti tadi 2, 3, 5, 7. Terus C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, kita lihat contoh 2.1 tadi, yaitu himpunan C adalah A, I, U, E, O. Nah, D adalah himpunan bilangan bulat. Seperti kita lihat di contoh 2.1 yang tadi, D adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terus yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. X di mana PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat
yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Misalnya A, 1, 2, 3, 4 bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini bisa cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Contoh 2.3. A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Nah, B adalah himpunan Y, di mana Y kurang dari 10, Y adalah bilangan prima. Nah, C adalah himpunan Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Mari kita lihat soal latihannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.